Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 231010504640 dari kelas 04 SMJP 032 Prodi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai etika dan hukum bisnis. Materi ini sangat penting karena di dalam dunia usaha, tindakan yang tidak beretika dan melanggar hukum dapat merugikan banyak pihak, bahkan bisa menghancurkan citra perusahaan. Maka dari itu, mari kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani atau ethos yang artinya kebiasaan, watak, atau karakter. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Dalam konteks umum, etika menjadi dasar untuk bertindak secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan yang kedua, ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip moral dalam kegiatan usaha dengan tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa bisnis berjalan secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Etika bisnis penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, karyawan, dan mitra usaha. Lalu, mengapa sih etika penting dalam dunia bisnis? Dalam dunia usaha, etika berfungsi sebagai panduan moral dalam mengambil keputusan dan bertindak. Etika bukan hanya sekadar soal benar dan salah, tetapi juga berkaitan dengan reputasi, kepercayaan konsumen, dan keberlangsungan usaha. Tanpa etika, bisnis bisa menyebabkan kerugian sosial, konflik, bahkan menurunkan citra perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari etika dan bisnis. Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan dari konsumen. Lalu yang kedua, menjaga reputasi dan nama baik perusahaan. Yang ketiga, menghindari konflik dari kegiatan usaha. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis mencakup berbagai aspek hubungan perusahaan dengan yang pertama ada karyawan seperti pemberian upah yang layak, jaminan kesehatan, serta lingkungan kerja yang aman. Lalu yang kedua ada konsumen seperti keterbukaan informasi dan kualitas produk. Lalu yang ketiga ada lingkungan dengan mengelola limbah dan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada masyarakat, yaitu melalui program sosial seperti CSR. Lalu selanjutnya ada pentingnya etika bisnis di Indonesia. Etika bisnis di Indonesia sangat penting karena 3 alasan. Yang pertama, masyarakat semakin kritis terhadap perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua, perusahaan lokal perlu menjaga reputasi di tengah persaingan global. Yang ketiga, regulasi pemerintah belum tentu bisa mengatur semua aspek moral usaha. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Sebuah pabrik tekstil di Jawa Barat diketahui membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan. Akibatnya warga sekitar terkena dampak dan kehilangan sumber air bersih. Meskipun akhirnya perusahaan dikenakan denda, reputasinya sudah terlanjur rusak. Lalu ada pembahasan tentang hubungan etika dan hukum. Etika dan hukum itu saling melengkapi. Hukum menentukan batas minimum perilaku yang harus ditaati, sedangkan etika mengarahkan pada standar moral yang lebih tinggi. Bisnis yang patuh hukum belum tentu etis, tetapi bisnis yang etis hampir selalu taat hukum. Lalu selanjutnya ada 4 tantangan penerapan etika bisnis. Yang pertama, tekanan untuk mencapai target keuntungan jangka pendek. Lalu yang kedua ada kurangnya edukasi atau pelatihan etika di internal perusahaan. Lalu yang ketiga ada budaya perusahaan yang tidak mendukung transparansi. Dan terakhir, lemahnya pengawasan dari pihak eksternal. Selanjutnya ada manfaat menerapkan etika bisnis. Yang pertama ada menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Lalu yang kedua ada meningkatkan loyalitas karyawan. Yang ketiga ada meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang terakhir ada menghindari masalah hukum dan reputasi. Untuk pembahasan yang terakhir ada etika bisnis di era digital. Yang pertama, perusahaan harus menjaga data pribadi konsumen. Lalu yang kedua, tidak boleh memanipulasi rating, review, atau algoritma untuk keuntungan sepihak. Dan yang terakhir, harus transparan dalam promosi, digital, dan e-commerce. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah etika dan hukum bisnis yaitu fondasi yang penting dalam kegiatan usaha modern. Keduanya membantu menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.
Dengan menerapkan etika dan hukum bisnis ini, perusahaan bukan hanya untung, tetapi juga mendapatkan kepercayaan jangka panjang. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.